Kementerian Keuangan, jajaran Kementerian Keuangan itu terbiasa data driven, jadi evidence based. Jadi sehingga apapun yang akan terjadi itu pasti adalah respon terhadap prediksi, respon terhadap apa yang sudah terjadi juga. Kita melihat dengan COVID-19 proyeksinya nggak akan positif. Saat ini kita melihat jumlah kasusnya juga makin cepat. Ini akan banyak ditentukan oleh seberapa cepat nanti tesnya juga, lalu seberapa cepat ini kita bisa get over with. Harapannya kan sebelum stimulus yang biasa setiap tahun terjadi di bulan Ramadan, lalu juga gaji ke-13 dan sebagainya untuk Lebaran dan sebagainya, harapannya itu bisa selesai sebelum itu terjadi. Kalau enggak, ini memang akan cukup berat karena stimulus yang besar setiap tahun itu adalah Ramadan dan Lebaran itu. Kalau kita sampai harus kemudian masih mengalami social distancing sampai itu sangat-sangat dalam koreksinya. Jadi memang reaksi yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang setiap hari, dan ini saya lihat juga mereka melakukan ini setiap hari. Pantau setiap hari perkembangannya, pantau setiap hari perkembangan dari real sector, pantau setiap hari perkembangan dari health issues. Jadi sekarang kalau kita bicara saat ini dengan keterbatasan 3% ini, yang dilakukan oleh pemerintah bukan stimulusnya terutama. Itu sudah disiapkan paket-paketnya saya yakin. Tapi lebih kepada bagaimana mendorong realokasi budget yang tadinya untuk perjalanan dinas dan sebagainya diarahkan untuk health spending. Membangun fasilitas untuk disiapkan untuk pasien-pasien yang akan mungkin bertambah banyak. Lalu menyiapkan tes, menyiapkan tenaga kesehatan, menyiapkan infrastruktur yang harus bergerak cepat. Soalnya seperti kalau kita bergerak lama, ini kan nanti akan hit puncaknya terlalu tinggi, yang sudah sering dibahas di media sosial. Bagaimana kita berusaha untuk memperpanjang distribusinya ini supaya fasilitas kesehatan kita, infrastruktur kesehatan kita cukup untuk menghindari jumlah korban yang terlalu banyak. Ini akan menjadi, ini akan turun ke kebijakan pemerintah. Seberapa besar fallout dari COVID-19 ini akan sangat menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh kebijakan fiskal dalam beberapa bulan ke depan. Baik, dalam tulisannya nih Febrio Kacaribu juga menyebutkan stimulus fiskal benar-benar sangat dibutuhkan, sudah urgent sekali saat ini untuk membatasi dampak dari guncangan COVID-19 yang sudah ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Ini kalau kita lihat perekonomian domestik membutuhkan kebijakan yang akan berdampak cepat dalam mengurangi penurunan produktivitas. Nah, mendefinisikan penurunan produktivitas dari negara kita di tengah COVID-19 yang sudah jadi pandemi ini seperti apa Pak Febrio? Karena Anda melihat ini di first quarter saja 2020 Anda proyeksikan di 4,7% year on year untuk pertumbuhan PDB. Itu relatif konservatif. Ini baru relatif konservatif ya. Bisa lebih jelek daripada itu. Tapi data terakhir kita lihat memang arahnya masih ke 4,7, 4,8. Nanti kalau data berikutnya keluar lagi, kita akan update lagi proyeksi kita. Tapi saat ini memang arahnya jelas di bawah 5% untuk kuartal pertama. Kuartal kedua justru nanti akan lebih besar koreksinya. Ancamannya lebih besar lebih terefleksi di sana. Karena COVID-19 ini dampaknya ke kita baru sekitar 1 bulan terakhir terhadap demand, terhadap sisi supply sebenarnya sudah sejak 2 bulan yang lalu, mulai terhentinya dan sangat terbatasnya impor mesin, impor bahan baku dan sebagainya. Lalu kemudian pemerintah come up with relaxation supaya bisa men-switch sumber dari impornya dan sebagainya. Itu sedikit menolong. Tapi yang nanti kemudian fallout dari COVID-19 ini, apakah kasusnya makin besar dan sebagainya, lalu arahnya akan ke social distancing, apakah ada lockdown, penghentian disrupsi dari perusahaan dan sebagainya, produksi dan sebagainya, itu akan terlihat di Q2. Q2 ini ya termasuk Lebaran tadi itu, termasuk Ramadan yang biasanya, again, this is biggest stimulus every year. Pemerintah kasih gaji ke-13, masyarakat dapat bonus dan sebagainya, masyarakat melakukan perjalanan sangat banyak, lalu kumpul-kumpul dengan keluarga, spending dan sebagainya. Ini akan sangat terancam. Nah, ini harus dipahami oleh semua orang.